Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfahmi dengan NIM 200301500040 dari kelas PJKRA angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yaitu memahami manusia melalui definisi filsafat. Yang pertama, filsafat manusia atau antropologi. Filsafat merupakan bagian integral dari sistem filsafat yang secara spesifik menyoroti hakikat atau esensi manusia. Sebagai bagian dari sistem filsafat, secara metodis ia memiliki kedudukan yang kurang lebih setara dengan cabang-cabang filsafat lainnya seperti etika, kosmologi, epistemologi, filsafat sosial, dan estetika. Kalau demikian, maka dengan mempelajari filsafat manusia, berarti kita dibawa ke dalam panorama pengetahuan yang sangat luas, dalam dan kritis, yang menggambarkan esensi manusia. Panorama pengetahuan seperti itu paling tidak memiliki manfaat ganda, yakni manfaat praktis dan teoritis. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna, karena manusia dibekali berbagai kelebihan dibanding dengan makhluk yang lainnya, yaitu kelebihan nafsu, sifat dasar iblis, taat, patuh, tunduk, sifat dasar malaikat, dan akal, sifat keistimewaan manusia. Ketiga hal tersebut membuat manusia memiliki kedudukan yang tinggi di hadapannya. Jika manusia dapat mengatur ketiganya dan dapat memposisikan diri sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia akan memperoleh kebahagiaan yang abadi. Apa itu filsafat? Yaitu secara etimologis filsafat berakar dari bahasa Yunani, yaitu Philein yang berarti cinta dan Sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan. Kata Sophia dalam pandangan filsafat lebih dari sekedar wisdom. Dalam bahasa Inggris, Sophia mengandung banyak makna. Plato, bagaimana dipaparkan oleh Andre Ataujan, lebih jauh menunjukkan hakikat filsafat sebagai hasil kompetensi dalam 5 karakter berikut. Yang pertama yaitu dapat bertahan terhadap diskusi kritis. Artinya kegiatan utama dari filsafat adalah mengkaji secara kritis tentang segala hal. Dengan kajian itu diharapkan terjadi pertanggungjawaban rasional. Yang kedua yaitu menggunakan metode dialektis. Dengan metode ini filsafat bergerak secara bertahap, yakni mengkritik pandangan-pandangan yang ada. Setelah itu membangun pandangan baru yang didukung dengan argumen yang lebih kuat. Yang ketiga, berusaha mencapai realitas yang terdalam. Filsafat menganalisis hal dalam dari kenyataan. Dia tidak berhenti pada fakta empiris, melainkan berusaha untuk menemukan kebenaran yang terdalam. Keempat, filsafat bertujuan untuk mengungkap tujuan ideal realistis. Bagi Plato, memahami kebenaran berarti juga memahami ideal tentang kebenaran yang dicari oleh manusia. Ideal tentang kebenaran dilihat sebagai realitas tertinggi bagi manusia. Yang kelima yaitu mengetahui bagaimana harus hidup sebagai manusia. Filsafat adalah daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami, mendalami, dan menyelami secara radikal dan integral serta sistematik mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia, hingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikat yang dapat dicapai akal manusia dan bagaimana sikap manusia seharusnya setelah mencapai pengetahuan tersebut. Eksistensi manusia sebagai individu. Yang pertama tahap eksistensi, yang kedua tahap etis, yang ketiga tahap realigus. Hakikat manusia dalam pandangan filsafat.
para ahli fikir dan ahli filsafat memberikan sebutan kepada manusia sesuai dengan kemampuan yang dapat dilalui manusia di bumi ini, yaitu manusia adalah Homo sapiens, artinya makhluk yang mempunyai budi. Manusia adalah animal rasional, artinya bintang yang berpikir. Manusia adalah Homo leken, artinya makhluk yang pandai menciptakan bahasa dan menjelmakan pikiran manusia dan perasaan dalam kata-kata yang tersusun. Manusia adalah Homo faber, artinya makhluk yang terampil. Dia pandai membuat perkakas atau disebut juga tool making animal, yaitu bintang yang pandai membuat alat. Manusia adalah son politikon, yaitu makhluk yang pandai bekerja sama, bergaul dengan orang lain dan mengorganisasi diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia adalah Homo economicus, artinya makhluk yang tunduk pada prinsip-prinsip ekonomi dan bersifat ekonomis. Lanjut, manusia adalah Homo religius, yaitu makhluk yang beragama. Adapun pembahasan mengenai yaitu satu, masalah rohani dan jasmani. Setidaknya terdapat 4 aliran pemikiran yang berkaitan tentang masalah rohani jasmani, yaitu sudut pandang unsur pembentuk manusia, yaitu yang pertama aliran serbasat, yang kedua aliran serbaru, yang ketiga aliran dualisme, dan yang keempat aliran ekasistensialisme. Yang kedua yaitu sudut pandang antropologi. Dari segi antropologi tersebut, 3 sudut pandang hakikat manusia, yaitu manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk susila. Berikut penjelasan dari ketiganya, yaitu manusia sebagai makhluk individu, yang kedua manusia sebagai makhluk sosial atau social being, yang ketiga yaitu manusia sebagai makhluk sosial atau moral being. Lanjut, yang ketiga pada Freud tentang struktur jiwa. Kepribadian. Menurut Freud, ahli ilmu jiwa atau struktur jiwa, kepribadian terbentuk oleh 3 tingkatan atau lapisan, yaitu yang pertama bagian dasar atau das es, bagian tengah atau das ist, dan bagian atas atau das über ist. 4. Tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia yaitu paling sedikit ada 4 macam. Beribadah, menjadikan khalifah Allah di muka bumi yang baik dan sukses tentunya, memperoleh kesuksesan, kebaikan, kebahagiaan, dan keberuntungan di dunia dan akhirat, dan mendapatkan ridha Allah. Lanjut, yaitu hakikat dan martabat manusia. Adapun roh atau jiwa yang berasal dari non-materi yang biasa disebut dengan an-nafs memiliki 3 daya, yaitu daya pikir yang disebut akal berpusat di kepala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.